Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gaguh Setiawan, di sini CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Blitar. Kita akan melaksanakan kegiatan coaching dan saya sendiri bertindak sebagai observer atau pengamat, Pak Jainal bertindak sebagai coach dan juga Bu Dewi sebagai kuci. Pak Jainal, Ya Pak Gaguh. nanti rubrik penilaian yang akan saya nilai adalah yang pertama, Pak Jainal nanti mampu menentukan alur tirta, memunculkan alur tirta, kemudian juga mampu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kuci, dan juga memberikan present atau kehadiran penuh dalam proses coaching yang dilakukan. Siapa Gaguh? Kemudian kompetensi apa yang ingin Pak Jainal kembangkan dalam proses coaching ini nanti? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak Gaguh pada kesempatan coaching di pagi hari ini, yang pertama saya memerlukan alur pada coaching kali ini, yaitu menggunakan alur tirta, yang mana T yang pertama itu saya harus menanyakan tujuan apa yang ingin dicapai coaching pada kesempatan coaching, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Selain itu, saya nanti juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya harus memiliki jiwa sebagai kehadiran yang penuh pada kesempatan coaching kali ini, dan saya tentunya akan bertindak sebagai pendengar yang aktif. Seperti itu Pak Gaguh. Iya. Terima kasih Pak Jainal. Semoga nanti indikatornya semuanya dapat tercapai. Ya. Dan kemudian dari beberapa bagian tadi kompetensi yang secara spesifik yang ingin dicapai Pak Jainal di bagian apa? Ya. Jadi secara spesifikasi yang ingin saya capai yaitu tentunya kalau bisa pada keseluruhan alur tirta Pak Gaguh, yang mana nanti terkait dengan adanya permasalahan dari coaching mampu menemukan solusi atau pemecahan dari masalah tersebut sehingga rencana aksi akan segera diterapkan dan permasalahan akan segera usai Atau ya, terselesaikan Pak ya. begitu. Jadi itu tadi ketercapaian indikator yang ingin dicapai oleh Pak Jainal dalam proses coaching bersama dengan permasalahan dari yang disampaikan nanti oleh Ibu Dewi ya. Selanjutnya silahkan Pak Jainal bisa memulai proses coaching bersama dengan Ibu Dewi sebagai kuce. Waktu saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Gaguh atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dewi. Waalaikumsalam Mbak Jainal. Selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi Pak. Ya, Bu Dewi, pada kesempatan kali ini saya meminta waktu sedikit Bu Dewi ya untuk melakukan kegiatan coaching. Iya Pak, dengan senang hati saya meminta dan mengharap bimbingan dari Pak Jainal. Ya, siap Bu Dewi. Kita ngobrol santai dan nanti ketika ada permasalahan mudah-mudahan solusinya segera kita temui, begitu Bu Dewi ya. Iya Pak, Ya. amin. Bu Dewi, rencana pada pertemuan kali ini itu apa kira-kira Bu Dewi? Iya begini Pak, saya ini beberapa kesempatan belakangan ini Pak, saya menghadapi sebuah kendala, permasalahan yang saya hadapi terutama di kelas yang saya ampu Pak. Itu ada salah satu dari siswa saya itu motivasi belajarnya cenderung menurun dari hari ke hari Pak. Ya. Salah satu dari siswa yang menjalankan ampu Bu Dewi ya. Iya Pak. Ya. Panjenengan saat ini mengampu di kelas berapa Bu Dewi? Saya mengampu kelas 4 dan kurikulum yang di kelas saya itu kurikulum merdeka Pak. Nama anak yang mengalami penurunan motivasi belajar itu Ananda Revan Pak. Ya, jadi Ananda Revan ya salah satu dari siswa Bu Dewi yang mengalami penurunan motivasi belajarnya. Ya, Bu Dewi, pada kesempatan coaching ini tujuan apa yang kiranya nanti Bu Dewi ingin capai? Iya Pak, tujuan saya pada kegiatan hari ini saya memohon bimbingan dari Bapak
terkait dengan permasalahan yang saya hadapi tadi, yaitu penurunan motivasi belajar dari anak didik saya, Ananda Revan, dan bagaimana cara untuk meningkatkan motivasi belajarnya sekaligus tingkat kedisiplinannya, Pak. Begitu Bu Dewi. Jadi Ananda Revan tadi, kalau misalkan kita gunakan skala keberhasilan dari motivasi belajar saat ini, kira-kira Ananda Revan pada skala berapa Bu Dewi? Saya perkirakan Ananda Revan untuk saat ini itu berada pada level 3, Pak. Angka 3 untuk motivasi belajarnya, dan juga angka 4 untuk tingkat kedisiplinannya, Pak. Oh begitu. Ya, jadi skalanya juga sangat di bawah standar Bu Dewi ya. Betul, Ya. Pak. Jadi nantinya semoga dengan kesempatan coaching ini Bu Dewi mampu menaikkan skala dari motivasi belajar si Revan tadi supaya menjadi lebih baik lagi, Bu Dewi ya. Iya, Pak. Harapan saya ingin meningkatkan motivasi belajar Revan dan juga kedisiplinan Revan, karena pada beberapa materi pembelajaran itu Revan itu terdapat gejala-gejala yang mungkin itu menandakan bahwa dia itu tidak begitu fit, Pak. Untuk fisiknya, baik itu untuk motivasinya, seperti pada kegiatan pembelajaran materi IPA kemarin, Pak, hari Selasa kemarin itu Ananda Revan itu memperlihatkan dia itu terlihat ngantuk dan terlihat pikirannya itu kemana-mana, seperti tidak fokus gitu, Pak. Terus kemudian dia itu terlihat merasa bosan di kelas, dan dia cenderung untuk mengganggu temannya, Pak. Padahal temannya itu sudah present dan sudah fokus pada kegiatan pembelajaran yang saya berikan. Oh begitu Bu Dewi ya. Ya. Jadi dalam menghadapi permasalahan tersebut Bu Dewi, kira-kira kekuatan apa yang Bu Dewi miliki saat ini? Saya mempunyai kompetensi bisa meningkatkan motivasi belajar dan juga membuat suasana pembelajaran itu menyenangkan. Itu rencana saya akan saya berikan media pembelajaran yang lebih interaktif, Pak, agar anak-anak itu merasa senang dan anak-anak itu merasa nyaman di kelas. Gitu, ya. Pak. Jadi melalui pembelajaran interaktif tadi Bu Dewi ya, yang mana Bu Dewi tentunya di awal kegiatan pembelajaran sudah mendiagnosa gaya belajar pada siswa yang Bu Dewi ampu ya, termasuk Revan tadi. Nah, kira-kira Revan tadi masuk dalam gaya belajar apa Bu Dewi? Iya, Pak. Sebelum pembelajaran itu saya mengadakan asesmen diagnostik, Pak, di mana di dalam asesmen tersebut saya ingin mengetahui gaya belajar dari masing-masing siswa saya. Nah, ternyata Revan itu masuk ke dalam gaya belajar kinestetik, Pak. Jadi Ananda Revan itu sebenarnya anaknya itu aktif, Pak. Dia itu mendapat hasil belajar yang cukup tinggi itu pada kegiatan praktek, Pak. Seperti kegiatan praktek pada pelajaran PJOK, kegiatan praktek pada pelajaran PAI, untuk kegiatan praktek keagamaan, serta kegiatan praktek dialog pada pelajaran bahasa Inggris, Pak. Ya. Jadi secara tidak langsung Bu Dewi sudah menemukan solusi-solusi yang kiranya dapat membantu motivasi belajar Revan supaya lebih naik, begitu Bu Dewi ya. Iya, Pak. Yang pertama tadi ada pembelajaran yang interaktif, kemudian Bu Dewi sudah mengetahui gaya belajar Revan dengan gaya belajar kinestetik, yang mana akan Bu Dewi terapkan setelah melakukan coaching pada kesempatan kali ini Bu Dewi ya. Iya, Ya. betul, Dan Pak. Bu Dewi, ketika Bu Dewi sudah menemukan rencana solusi, kira-kira hambatan atau gangguan apa yang dapat menghalangi Bu Dewi dalam meraih tujuan tersebut? Kira-kira hambatan yang akan saya hadapi untuk saya menjalankan rencana aksi pengembangan potensi diri pada Revan itu, Pak,
itu terdapat pada faktor keluarga dari si Revan itu sendiri, dan juga faktor dari ketersediaan sarana prasarana, Pak. Ini rencana saya akan mengadakan kegiatan pembuatan media pembelajaran interaktif, yang dimana pembuatan media pembelajaran tersebut anak-anak akan saya ikutkan, Pak. Jadi anak-anak nanti bisa tahu bagaimana cara dan bagaimana alur dari pembuatan media pembelajaran, serta mereka bisa terpenuhi gaya belajarnya, Pak. Seperti itu. Ya, jadi rencananya sudah ada Bu ya, solutif sekali untuk permasalahan pada kesempatan kali ini yang sudah Bu Dewi sampaikan. Terus kira-kira rencana dari tindak lanjut Bu Dewi tadi akan panjenengan lakukan kapan Bu Dewi? Kalau bisa secepatnya ya Pak ya. Nanti saya itu akan merencanakan rencana aksi saya itu besok pagi, Pak. Gitu ya. Di Ya. jam pelajaran di jam pelajaran IPA yang kebetulan Ananda Revan itu saya memiliki data pada pelajaran IPA itu Ananda Revan hasil belajarnya itu paling rendah, Pak. Dewi. Iya. Jadi besok pagi ya. Nah, Bu Dewi, ketika panjenengan melakukan aksi, kira-kira bagaimana cara panjenengan untuk mengantisipasi gangguan? Misalkan siswa tersebut enggan melakukan kegiatan pembelajaran yang panjenengan lakukan, atau alasan-alasan yang lain, kira-kira panjenengan mengantisipasinya bagaimana? Begini Pak, antisipasi saya itu yang pertama, saya akan menghubungi terlebih dahulu wali murid dari Ananda Revan, terutama ibunda dari Ananda Revan sendiri. Itu saya akan berkoordinasi dengan beliau. Saya akan meminta bantuan untuk mengatur jadwal, terutama jadwal untuk beristirahat dari Ananda Revan, karena di dalam kelas Ananda Revan itu terlihat mengantuk. Jadi nanti kalau saya sudah mendapatkan bantuan dari wali murid, dari ibunda Revan untuk mengatur jadwal istirahat, itu akan meminimalisir rasa ngantuknya Revan tersebut. Yang kedua, saya akan mengadakan kegiatan untuk pembuatan media pembelajaran yang interaktif tadi, Pak. Itu rencana saya besok kan ada materi tentang siklus daur air itu, Pak. Anak-anak akan saya ajak untuk membuat maket, jadi anak-anak tahu dan anak-anak bisa terpenuhi gaya belajar masing-masing. Misalnya Ananda Revan yang gaya belajarnya itu kinestetik, dia itu bisa praktek langsung dan bisa menyalurkan hobinya untuk menempel, menggambar, seperti itu. Ananda Monica itu yang suka membaca, itu bisa juga terpenuhi gaya belajarnya untuk membuat deskripsi. Ananda Rehan itu dia juga suka menggambar dan lain sebagainya, seperti itu Pak. Ya ya, baik Bu Dewi. Tak terasa waktunya sudah cukup Bu Dewi ya untuk kegiatan coaching pada kali ini. Ya, Bu Dewi, saya sedikit menyimpulkan bahwa terkait dengan komitmen dan solusi yang akan panjenengan lakukan itu sudah sangat jelas bagaimana panjenengan untuk mengantisipasi, panjenengan turut menghadirkan kehadiran orang tua untuk mensupport kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan, kemudian kolaborasi dengan rekan sejawat, dan tentunya pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa didik yang ada di kelas panjenengan. Ya, yang terakhir Bu Dewi, kira-kira siapa dan apa saja yang dapat membantu Bu Dewi dalam melakukan aksi yang akan panjenengan lakukan? Iya, yang pertama yang bisa membantu saya itu adalah saya mengharapkan bantuan dari Bapak Kepala Sekolah untuk izin dan untuk berkoordinasi dengan pihak wali murid terkait Ananda Revan tersebut. Yang kedua, saya mengharapkan bantuan dari rekan sejawat Pak untuk mendapatkan data dari mereka terkait progres perkembangan dari kedisiplinan dan motivasi belajar dari Ananda Revan. Dan yang ketiga adalah yang paling utama itu saya mengharap bantuan dari Revan sendiri Pak. Jadi dia itu
proaktif atau tidak, Ya. saya ajak untuk lebih berkembang. Ya. Seperti itu, Pak. Ada sangat benar ya Bu Dewi. Siapa-siapa yang akan menjaga komitmen dari Bu Dewi tersebut, ya Bu Dewi, kiranya panjenengan mengizinkan, saya juga ingin hadir ke lembaga panjenengan untuk mengetahui progres dari perkembangan Revan tadi, dan juga ingin mengetahui rencana aksi yang akan Bu Dewi lakukan besok, Bu Dewi ya. Oke, dengan senang hati Bapak, saya mengharapkan kehadiran dari Bapak. Nanti untuk waktu lebih tepatnya akan saya hubungi Bapak. Ya, baik Bu Dewi, untuk kegiatan coaching pada kali ini saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Panjenengan sudah meluangkan waktu, dan mudah-mudahan rencana aksi dari tindak lanjut coaching pada kali ini segera panjenengan lakukan dan solusinya akan segera didapatkan. Seperti itu Bu Dewi. Iya Pak, terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya juga sehingga saya mendapatkan pencerahan Pak dan mendapatkan bimbingan dari Bapak. Oke, terima kasih Bu Dewi. Mohon izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Selamat siang. Ya Pak Jenal, Ya. tak terasa waktu kucing itu tadi berjalan dengan lancar ya. Kemudian saya ingin menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan kucing tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang tadi Pak Jenal inginkan. Ya, jadi saya tadi dalam melakukan coaching dengan Bu Dewi, tentunya saya menggunakan alur Tirta Bagagu, yang mana saya juga memiliki rasa kehadiran penuh terhadap permasalahan Bu Dewi. Kemudian saya berusaha menjadi pendengar yang aktif, dan saya tentunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya, terima kasih Pak Jenal. Saya juga akan menyampaikan catatan hasil observasi yang tadi dari saya mengobservasi atau mengamati proses kucing yang dilakukan Pak Jenal sebagai coach dan juga Bu Dewi sebagai coach yang mampu mengutarakan masalahnya sehingga dapat ditemukan solusi-solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Dari hasil observasi saya, yang pertama, presence Pak Jenal mampu menjadi pendengar yang baik ya, dan kehadiran penuh selama proses kucing tadi berjalan. Kemudian juga Pak Jenal menjadi pendengar yang aktif, memberikan harapan dari kuci merasa lebih dihargai sehingga mampu menyampaikan atau mengutarakan masalahnya secara santai, tidak merasa takut ataupun bagaimana ya. Kemudian dari penggunaan alur Tirta tadi sudah disampaikan dari Pak Jenal, tujuannya sudah ada, kemudian mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh kuci, kemudian memberikan pancingan-pancingan sehingga kuci mampu mengatur eksekusinya dan juga memberikan tanggung jawab kepada kuci untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Kemudian selanjutnya ini yang terakhir Pak Jenal, saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin Pak Jenal kembangkan dalam proses kucing selanjutnya. Ya, jadi pada kesempatan coaching yang akan datang, tentunya sesuai dengan koridor pelaksanaan coaching Pak Gagu ya, saya tetap akan melaksanakan coaching dengan model Tirta, yang mana saya akan menghadirkan diri saya sepenuhnya kepada coaching, menjadi pendengar yang aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang mana dalam permasalahan yang coaching hadapi nantinya akan mendapatkan ide-ide atau solusi yang hendak akan dicapai oleh coaching untuk melaksanakan aksi berikutnya. Iya, semoga nanti kegiatan yang ingin Pak Jenal lakukan di kucing selanjutnya nanti berjalan lancar dan juga mampu mencapai tujuan secara maksimal, membantu kucing menemukan solusi-solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi tanpa memberikan ide-ide sendiri dari coach, tetapi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kucing mampu menemukan sendiri solusinya. Ya, benar. Terima kasih Pak Jenal dan Bu Dewi untuk kegiatan hari ini. Saya rasa cukup. Saya sebagai observer mohon maaf apabila ada kekurangan saya dalam menyampaikan ataupun memberikan tanggapan terkait dengan observasi yang saya lakukan. Terima kasih Bu Dewi, Pak Jenal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.